Apa karo nah pas Yuk. Oke, halo Josipel. Kali ini kita akan belajar input desain dan input PO. Nah, kali ini Kak Kevin sebagai user ya. Ini permintaan dari Kak Kevin. Permintaannya setelan spoli ya Kak ya. Iya. Untuk dada kanan pakai logo Indonesia, terus dada kiri pakai logo BBFSI. Terus untuk di atribut dada tengah bawah atau dada tengah atas Kak? Itu di dada tengah Bawah ya. Oke, untuk dada tengah bawah ini ada dua atribut, teks dan nomor. Terus untuk atribut pinggang ada teks Garuda. Terus untuk fontnya ini memakai jersey. Dan yang digunakan ini menggunakan ban Serena. Untuk celananya menggunakan ban Noto ya Kak? Iya mas. Oke, untuk jahitan pria pakai nama outfit dan nomor. Berarti untuk nama outfit dan nomor di punggung, atas nama, bawah nomor. Iya mas, betul. Terus untuk di dada tengah pakai nomor. Iya mas, sama di dada tengah nanti atasnya diberi teks Garuda. Oke, itu untuk atribut dada tengah bawah. Oke, langsung aja kita buka web untuk input desain customdesign.net. Pastikan login menggunakan akun resmi masing-masing. Nah, setelah masuk halaman utama ini di dashboard, misalkan mau input desain. Kalau untuk di handphone biasanya di pojok kanan atas ada strip 3, silahkan diklik. Kalau untuk di laptop langsung aja klik tombol input desain. Nah, untuk yang di warna hijau ini adalah demo uji coba input desain untuk latihan reseller baru. Kalau yang warna kuning ini adalah input custom real yang akan dipesan beneran. Selanjutnya klik pilih genre yang diinginkan reseller, yang dipunyai reseller apa aja genrenya, misalkan volley. Klik gambarnya. Nah, ini tadi setelan atau atasan nggak? Oke, setelan. Untuk menu printing, menu suite nggak ya? Iya. Nah, di sini ada dua perbedaan. Untuk perbedaan menu nanti kami jelaskan by WA chat ya Kak. Oke, kita pilih menu suite. Untuk jahitan pria, pola kaos biasa, lengan pendek, celana slim. Nah, sesuai permintaan Kak Kevin tadi, kaos biasa, celana pendek. Kalau untuk volley, celana kita menggunakan celana slim. Untuk area motif kita buat full printing nggak? Full motif itu ya full printing. Terus bentuk kerahnya V Shanghai ya. Iya. Nah, ini jenis bentuk kerah adalah V Shanghai. Nah, lebih tepatnya seperti ini. Ini V Shanghai. Kita lanjut. Udah diisi semua, kita lanjut. Nah, ini tampilan pola yang sudah kita pilih tadi. Lengkap semua. Lanjut ke bahan. Permintaan dari Kak Kevin tadi kita pilih bahan Serena. Untuk bahan celana Lotto. Karena yang sering dipakai untuk celana volley adalah Lotto. Untuk warna kerah kita sesuaikan dengan desain ya Kak. Kita sesuaikan dengan desain ini. Warna kerah hitam, list kita kasih warna hitam. List itu yang di atas ini.
garis kecil. Terus ini warna rib kerahnya. Untuk warna rib kerah ini tidak di printing, jadi menggunakan kain katun. Warna kerah kita pilih hitam. Kalau dari laptop atau PC itu tampil warna seperti ini. Kalau dari HP itu setelah klik warna nanti tampil di bawah seperti ini. Nah, kalau untuk rib kita pilih warna putih, tidak ada tampilan warnanya. Untuk list lengan pakai tidak kak? List atasan. Oh, tanpa list. Oke, untuk list ini nanti kami jelaskan juga di chat WhatsApp di grup reseller, biar lebih jelasnya kita pahamkan lagi nanti. Oke, tanpa list. Lanjut. Kalau untuk jersey tidak bisa pakai kantong kak ya, jadi kita pilih tidak pakai kantong. Terus selanjutnya atribut lengan, apakah ingin menggunakan kak? Tidak ya kak? Oke, tidak pakai karena sesuai permintaan, tidak pakai atribut. Kita pilih tidak pakai. Tangan kiri juga tidak pakai. Misalkan ingin menggunakan atribut, silahkan pilih sesuai atribut yang diinginkan. Misal teks, tangan kanan silahkan diisi teksnya apa, ditulis. Misalkan tidak, ya tidak aja. Oke, lanjut. Atribut dada kanan, kita pakai logo ya kak ya? Iya. Nah, kita pilih logo, misalkan ingin logo Indonesia, kita tulis saja logo Indonesia. Terus kita upload logonya, logo bendera Indonesia. Nah, gini. Terus untuk atribut dada kiri, atributnya sama, logo juga, tapi logonya logo PBFSI sesuai permintaan dari Kak Kevin tadi. Kita upload. Nah, pastikan logo terupload semua ya, dan nama logo diisi. Terus untuk atribut selanjutnya, atribut dada tengah, ini tadi tidak pakai. Yang dipakai adalah atribut dada tengah bawah, menggunakan teks dan nomor ya kak? Iya. Teks dan nomor. Nah, ini teks permintaan dari Kak Kevin tadi menggunakan teks Garuda. Kita kopas, kita masukkan. Nah, ini otomatis teks di dada tengah bawah adalah Garuda dan atribut nomor. Oke, udah. Selanjutnya untuk atribut perut tidak menggunakan kan? Oke, terus untuk atribut pinggang pakai teks ya. Oke, sesuai permintaan. Teks pinggang Garuda. Nah, karena atribut pinggang itu teks saja, berarti kita pilih teks, jangan dengan atribut lainnya, pilih teks saja. Oke, udah diisi semua. Lanjut. Untuk hem-tag tidak pakai kak? Nah ini untuk atribut punggung, permintaan dari Kak Kevin tadi menggunakan nama atlet dan nomor. Kita cari nama atlet dan nomor. Nah, ini nama atlet dan nomor. Nah, nanti otomatis di atribut punggung letak atas nama atlet dan bawahnya sini adalah nomor punggung. Misalkan untuk nama atlet dan nomor punggung itu berbeda-beda, kita harus pilih nama atlet dan nomor. Jangan dipilih teks dan nomor punggung. Misalkan ini teks dan nomor. Nah, ini terus ditulis nama atlet. Ini salah ya, ini salah dan fatal banget. Harusnya kalau nama atlet diisi nama atlet dan nomor begini.
Kalau tidak begini nanti misalkan diisi atributnya teks, nanti jika pesan 10 itu mintanya beda-beda nama, dan ini yang diinput namalah teks, dan teksnya diisi nama atlet, nanti pesan semuanya namanya nama atlet semua. Jadi untuk input atribut harus sesuai dengan permintaan. Jika nama, kita tulis nama, kita upload nama. Oke, selanjutnya jenis list celana, kita pilih tidak pakai list bawahan. Nah, pilihan kantong bawahan kita pilih tidak pakai ya. Kalau pakai kantong celana ini ada tambahan biaya. Untuk tambahan biaya itu 5.000 per kantong. Kita pilih tidak pakai. Untuk tali kolor celana kita pilih pakai. Nah, untuk atribut celana kita pakai apa, Kak? Kan untuk tadi belum ada permintaan, kita tambahkan proses ya. pengakaran aja ya. Iya, pengakaran aja. Oke. Terus untuk atribut tangan kiri kosong atau harus ditambahkan atribut saja. Siap. Lanjut. Nah, di sini langsung masuk ke halaman nama input desain. Kita masukkan nama desainnya. Misalkan Volley 2021 ya. Atau untuk nama paling ramai itu kan Volley biasa. Nah, misalkan gini. Nah, ini nama udah pernah di input oleh reseller lainnya, jadi tidak bisa dipakai. Kita harus menggunakan nama yang unik. Misalkan Garuda 123 R7. Nah, ini nama dapat digunakan. Berarti ini namanya kita pakai. Nah, untuk motif kita upload yang diminta oleh Kak Kevin tadi. Kita upload sesuai dengan permintaan tadi. Jenis font menggunakan font jersey. Nah, ini contoh font jersey. Misalkan user ingin menggunakan font lain, kita sesuaikan permintaan apa, fontnya apa. Misalkan Economist Legal. Nah, font hurufnya nanti bentuknya seperti ini, tinggal sesuai permintaan konsumen. Untuk daftar fontnya kita punya, nanti bisa minta ke kami. Nah, kita pakai sesuai dengan permintaan Kak Kevin. Nah, untuk tambahan keterangan motif ini adalah catatan di mana saat input atribut tidak ada kolom catatan, jadi kita isi di sini. Misalkan untuk warna nama, warna nomor, kita ingin rubah menjadi warna biru. Warna nama dibuat warna biru cair. Warna nomor dibuat warna merah, misalkan seperti ini. Nah, nanti ini catatan digunakan untuk desainer. Desainer akan mengerjakan sesuai catatan permintaannya apa aja. Misal warna nama ingin biru giant, nah di sini nanti warna nama hasil jadi desainnya itu nanti biru giant, dan nomor itu nanti akan berubah jadi merah. Setelah selesai, kita upload semuanya. Lanjut ke upload. Ini adalah upload untuk masuk ke proses custom design. Nah, setelah
selesai, nanti akan ada notifikasi selamat desain Anda telah berhasil diinput. Silahkan cek pada menu antrian konfirmasi jasa gen. Nah, ini nanti langsung aja cek di dashboard, langsung ke verifikasi supervisi. Nah, di sini kita cek dulu apakah pengajuan udah benar kan. Kak Kevin, tolong dicek dulu. Iya mas. Bentar, login nggak? Nah, ini pengajuannya. Terus kita klik detail. Silahkan dicek dulu Kak. Iya udah betul. Setelan pria, kaos biasa pendek, celana slim pendek, full motif. Untuk bahannya Sherma betul, kerah di Shanghai print, warna kerah hitam, bis hitam, warna putih betul. Untuk bahan celananya pakai foto, tanpa alis bawahan betul, tidak pakai kantong betul, tidak pakai kolor. Pakai color kayak. Oh iya. Terus untuk atributnya Kak? Untuk dada kanan betul Indonesia, yang dada kiri logo PBVSI, dada tengah bawah diberi nomor dan teks di atas nomor Garuda. Kalau untuk atribut dada tengah bawah, untuk teks itu pasti di atas nomor. Misalkan ingin di bawah nomor, berarti pilihnya di atribut perut. Input atribut dada tengah bawah ini nomor saja. Terus nanti di atribut perut itu pilihnya teks dan diisi teks Garuda. Misalkan ingin di bawah nomor teksnya. Terus untuk atribut pinggang, Untuk atribut pinggang diberi teks Garuda, ya udah betul. Punggung nama atlet dan nomor udah Ya. betul. Paha kanan diberi nomor udah betul. Untuk font pakai jersey, ya udah betul. kayak untuk keterangan kita cek Kak. Sudah sesuai dengan permintaan Kak ya. Ya udah betul mas. Tadi minta warna nama, warna biru giant, dan nomor dibuat warna merah. Ya, betul. Nah, ini nanti akan masuk ke antrian desain. Alurnya adalah setelah masuk ke verifikasi supervisi, nanti akan dicek oleh desainer. Pengajuan reseller ini dapat dikerjakan desainer atau tidak. Jika lolos, nanti akan masuk ke antrian desain. Misal tidak lolos, nanti akan muncul di sini laporan tidak lolos verifikasi. Nah, kenapa bisa masuk ke sini? Karena ada sebabnya. Yang pertama itu biasanya logo pecah. Lalu keterangan atribut tidak sesuai dengan pengajuan. Misalkan ingin atribut dada tengah pakai nomor. Nah, saat input atribut dada tengah itu tidak pakai dan ternyata di catatan pakai nomor. Nah, itu nanti tidak lolos verifikasi supervisi. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah masuk ke antrian desain, ini nanti desainer akan memproses desainnya. Biasanya kalau paling cepat itu 1 hari jadi, paling lama 2-3 hari. Jika sudah selesai, nanti akan masuk ke validasi reseller. Di sini dapat kalian cek desain selesai. Desain selesai masuk di sini. Nah, ini adalah contoh pengajuan desain kemarin yang saya ajukan. Nah, seperti ini. Ini misalkan jersey game. Kita cek. Misalkan ini udah jadi, udah sesuai permintaan. Atributnya udah sesuai. Kita validasi. Kita klik sesuai. Apakah spesifikasi produk sudah sesuai? Klik sesuai. Apakah motif sudah sesuai? Klik sesuai. Dan sampai bawah. Misalkan ada reseller
lupa upload logo, kita masukkan ke antri ulang. Caranya antri ulang adalah pertanyaan paling bawah, kita klik ya. Nah, ini adalah permintaan antri ulang. Kita klik antri ulang. Misalkan mau ganti bahan juga bisa, kita antri ulang dahulu. Kita pilih bahannya apa, lalu next, lanjut sampai selesai. Misalkan ada logo yang salah, kita juga bisa ganti. Kita pilih dulu logonya, klik logo, terus kita ganti logo lain. Misalkan ingin logonya diganti, kalau tidak nggak usah diganti. Kita next sampai selesai. Nah, bisa ditambahkan. Tadi permintaannya antri ulang itu mau tambah apa aja, perubahannya apa aja, bisa ditulis di sini. Antri ulang tambah atribut atau antri ulang ganti bahan. Nah, seperti ini. Jika sudah selesai, kita klik upload. Nah, misalkan udah selesai ya ini. Kita klik upload, nanti akan masuk ke halaman verifikasi desain di sini. Nah, masuknya di verifikasi antri ulang. Ini desainer akan cek kembali apa yang akan diminta reseller, perubahannya apa aja, nanti desainer akan meninjau. Jika sudah, nanti akan masuk ke proses selanjutnya, antrian desain, proses dan validasi reseller. Misalkan ada desain pengajuan reseller yang sudah sesuai permintaan, tetapi ada kesalahan dari desainer. Misalkan tipe teks permintaan PP Baraya. Nah, di sini jadinya malah beda, PP Baya Ba. Misalkan desainer tipe, kita ajukan ini di apakah atribut sudah sesuai. Kita klik tidak sesuai, lalu klik revisi. Nah, ini nanti otomatis lanjut ke antrian revisi desainer, letaknya di sini. Nah, di sini misalkan sudah jadi, nanti masuk ke validasi revisi reseller. Jika sudah jadi, nanti silakan dicek, diklik cek detail hasil jadinya. Mungkin untuk tutorial custom design sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke input PO. Dari Kak Kevin ada tambahan untuk desain materi di input design? Oh, mungkin cukup udah jelas disampaikan dari Mas Baik tadi. Oke, langsung aja. Misalkan ini desain udah jadi, udah masuk di validasi reseller, dan kita sudah validasi tadi. Nanti akan masuk ke desain selesai. Nah, kita selanjutnya masuk ke input PO menggunakan web recaresport.net. Pastikan login menggunakan akun reseller masing-masing. Nah, ini notifikasi utama untuk mengingatkan
para reseller untuk tertib administrasi transaksi DP, pelunasan, dan desain yang sudah selesai. Ini yang akan diinput kali ini. Nah, untuk input desain yang sudah selesai tadi, misalkan ya, langsung aja kita input, pilih menu input. Terus input quantity, pilihnya input quantity ya, jangan input quantity simulasi. Ini gunanya untuk apa, Kak? Quantity simulasi itu untuk latihan saja. Oke, siap. Jadi untuk reseller yang mau input pesanan itu di input quantity, jangan sampai salah. Nah, misalkan desain ini tadi yang udah selesai dikerjakan, mau kita input. Yang pertama kita klik, cek dulu atributnya sudah sesuai. Oke, bahan sudah sesuai. Ini yang kita input nanti. Nah, ini atau kita input yang lengkap aja Kak ya, yang ada nama dan nomor. Kita cek input di riwayat yang pernah kita pesan. Nah, di sini ini lengkap ya Kak? Pakai nama ya? Oh tidak, oke, ini kita cari yang pakai nama. Nah, misalkan ini Kak ya, ini kita cek dulu. Nah, ini atribut menggunakan nama lead dan nomor. Nanti hasil jadi di barang jadi akan menyesuaikan inputan data PO. Misalkan di punggung nama atlet, ini nanti ya nama atlet semua. Nomor semua yang kita input akan jadi pada barang jadi. Langsung aja kita klik pesan. Inputnya mudah, hanya memasukkan nama pemain, misalkan Kak Kevin, ukuran M, nomor pemain 7. Kita klik plus agar masuk ke quantity harga. Nah, ini udah masuk. Terus Bayu, ukuran M, nomor 5, klik plus. Terus Doni, ukuran L, nomor 4. Terus Roni, ukuran XL, nomor 2. Nah, di sini untuk ukuran XL, setiap penambahan ukuran X1 itu akan ada penambahan biaya 5.000. Misalkan ukurannya XXL, ini nanti akan ada tambahan biaya 10.000 dan seterusnya. Nah, penambahannya akan masuk ke sini, 5.000 per ukuran big size. Terus nama Tony, ukuran S, nomor 8. Nah, kita pesan 5. Kita cek dulu data di bawah ini. Pastikan nama, nomor, dan ukuran sesuai dengan data yang diberi user saat ingin pesan. Nah, misalkan udah cocok, lanjut ke keranjang.
Untuk saat ini, untuk standar printing kita ada promo bonus. Misalkan beli 5, kita dapat bonus 1 setel atau 1 pieces. Kalau tidak di-input, kita langsung ke alamat pengiriman. Tapi masa yang nggak di-input? Ya dong. Jadi tetap pastikan di-input, jangan sampai kelupaan nggak input. Kalau kelupaan, nanti untuk bonus tidak akan diproses dari manajemen. Jadi untuk reseller harus berhati-hati untuk input bonus. Nah, untuk bonus, untuk volley kita bisa beda desain. Untuk saat ini update promo di bulan November. Untuk bonus bisa beda desain. Misalkan ini saya pesan untuk bonus. Nama pemain siapa? Piton. Oke, siap. Ukuran L. Nomor pemain kita kasih 10. Lalu kita klik plus. Jangan sampai tidak diklik plus, karena nanti tidak masuk ke daftar PO. Kalau sudah masuk di sini, otomatis masuk ke daftar PO. Langsung masukkan ke keranjang belanja. Nah, di sini udah ada daftar 2 PO. PO pesanan dan PO bonus. Sini udah lengkap. Misalkan mau cek ulang, kita bisa klik cetak. Nah, klik cetak ini gunanya untuk menampilkan daftar PDF PO. Nah, seperti ini. Ini atribut nama dan nomor sudah benar. Pilihan atribut punggung adalah nama atlet dan nomor. Pastikan jika ingin menggunakan nama atlet dan nomor, atribut punggung dipilih sesuai dengan atribut yang sebenarnya. Jika tidak diinput atribut nama dan nomor, saat input quantity tadi tidak akan muncul nama dan kolom atribut nomor. Adanya hanya ukuran saja. Dia sesuai dengan permintaan user, diinputlah seperti ini yang sesuai dengan permintaan. Nah, otomatis masuk ke daftar nama nomor atlet. Pastikan semuanya dicek untuk bahan, kerah dan lain-lainnya. Nah, lalu cek nama, pastikan ejaan sudah benar, kapital huruf sudah benar, permintaan besar kecilnya. Jika sudah benar, lanjut input alamat. Nah, ini adalah data user. Kita isi dengan nama user. Yang pesan tadi kan Kak Kevin, kita isi dengan nama Kevin. Nomor WhatsApp-nya berapa Kak? Oh iya Kak. Siap Kak. Kan saya udah hafal Kak. Siap. Untuk kabupaten daerah mana? Bandung Kak ya rumahnya? Jauh-jauh ke Wonogiri dari Bandung. Cuma ingin pesen ini. Negara Indonesia, bukan Malaysia ya Kak? Oke siap. Nama penerima ini Kak Kevin. Nama telepon tadi udah hafal Kak. Nah, alamat Bandungnya mana Kak? Oh ya, sesuai dengan data enggak ya? Oke siap.
Jalan Mangga 2 Kak ya. Dekat Masjid Al-Fatihah. Iya Kak? Iya betul. Ya. RT RW bisa diisi RT berapa Kak? 1 RW. Oh ya, ini yang di pelosok Kak ya. Betul. Ya. Provinsi Jawa Barat. Iya betul, Jawa Barat. Kabupaten Kota Bandung. Kota Bandung. Kecamatannya Kak? Pangalengan ya Kak ya? Untuk desanya? Kulosari. Ini Kak? Iya. Oke siap. Ini mau transaksi DP dulu atau DPL Kak? Untuk sementara DP dulu aja Mas. Kenapa DP Kak? Untuk biaya belum mencukupi Mas. Jadi ini dengan tim baru ada separuh biaya, jadinya pilih yang DP aja Mas. Untuk DP minimal 50% ya Kak ya? Iya betul. Nah kalau untuk transaksi transfer DPL, ini adalah biaya harga plus ongkir. Jadi total semuanya yang disebut itu DPL. Kalau DP ini adalah harga 50% dari harga barang. Nah terus sip. Kak pesan di reseller siapa? Rangga. Oh Kak Rangga ya? Kak Rangga Sport. Iya. Oke Kak. Setelah ini kita masukkan ke antrian pembayaran DP. Pastikan alamat dicek lagi sudah lengkap belum. Jika belum lengkap bisa ditambahkan di sini. Mau tambahkan desanya lagi bisa tambahkan kelurahan, kecamatan, kita bisa biar lebih detail. Oke, selanjutnya masuk ke antrian pembayaran. Nah, ini adalah detail input transaksi DP. Untuk pemesanan 5 biji sesuai ya Kak, bonusnya sesuai. Nah untuk ekspedisi mau pakai apa Kak? JNE aja Mas. JNE ya. Nah di sini JNE dan JNT ini ada promo free ongkir. Kalau untuk JNT dari tempat itu tidak berlaku untuk free ongkir. Jadi misalkan dari Regar Spot itu pengiriman bayar di tempat, nanti konsumen yang menerima itu nanti bayarnya full. Nah kalau untuk COD ini adalah transaksi dimana jika pesanan sudah selesai, user harus ambil ke kantor Regar Spot Kak. Lokasinya di Wonokarto. Ya. Kalau untuk JNE dan JNT ini kita selalu ada promo. Kalau untuk bulan November ini kita promonya free ongkir. Jadi nggak bayar ongkir ya Mas, bebas ongkir ya Mas. Free JNT ya. Nah, kita pastikan pilih servisnya dulu. Nah, ini otomatis nol, tidak ada biaya tambahan ongkir. Untuk harga, ini harga pembayaran DP, berarti 50% dari harga total. Harga total kan 80.000. Nah ini adalah separuhnya. Yang di belakang ini adalah digit nomor PO. Nomor PO kita tadi adalah ID pengirimannya 2240. Nah 3 belakang ini adalah kode 886, kode PO. Berarti yang harus kita transfer adalah sesuai dengan digit jumlah pembayaran 341886. Jika sudah transfer, lanjut ke pembayaran atau mau cetak nota dulu. Nah, klik aja lanjut ke pembayaran. Nah, di sini ada nota. Misalkan user menginginkan nota, kita share untuk nota ini PDF-nya. Nah, ini
ini adalah total keseluruhan rincian ada di sini. Nah, pastikan user transfer sesuai dengan nominal pembayaran DP. Dan pastikan lagi user transfer langsung ke nomor rekening CP Rekasport. Setelah selesai, lanjut ke bayar. Nah, di sini adalah form input transaksi DP. Nama bank harus kita isi. Misalkan user transfer dengan Mandiri. Nama user adalah Kevin. Nomor rekeningnya Kak? Oh iya Kak, ini kayak ini contohnya nomor rekening. Atau enggak, ini bisa diisi nomor rekening reseller saja, nggak apa-apa. Misalkan user tidak mau share nomor rekening, nggak apa-apa, ini nomor rekening user diisi di sini. Maaf, untuk reseller maksud saya diisi di sini nomor rekening, biar mudah untuk upload transaksi. Transfer ke bank BRI tanggal 9. Lalu kita upload dari transaksinya di sini. Nah, kita upload. Misalkan Kevin. Ini sudah masuk ke sini. Upload bukti transfer. Jika sudah selesai, kita klik input transaksi DP. Jika sudah selesai, langsung aja klik. Oke, jika sudah, nanti loading masuk ke proses antrian produksi. Sebelumnya untuk transaksi yang sudah diinput tadi akan divalidasi oleh bagian keuangan. Nah, jika mau cek sudah masuk atau belum, masuklah di menu report. Lalu cek report status pesanan. Di sini misalkan reseller mau cek update-nya sampai mana, prosesnya sampai mana, nah di sini. Nah, ini yang kita input tadi. Desain yang kita input, nomor IDPO ada 2, kode pengiriman ini sama karena satu alamat, 2 PO 1 alamat. Nih, kode pengiriman sama, 1 kode pengiriman ini 1 alamat karena sama. Kalau beda berarti beda alamat, beda kode pengiriman berarti beda alamat. Kalau beda IDPO berarti beda inputan PO atau beda inputan desain. Jika sudah divalidasi bagian keuangan, nanti status akan berubah, PO masuk antrian layout. Nah, ini selanjutnya pesanan akan masuk ke produksi, ke proses layout, setelah itu ke proses printing, terus pressing, cutting, dan sampai jahit, sampai selesai packing. Untuk estimasi saat ini di kisaran 18 hari sampai 20 hari kerja siap kirim. Nah, simpel kan untuk inputnya. Kalau untuk reseller baru mungkin agak berat ya, karena ini harus dipahami dari awal. Kalau belum paham silahkan ditanyakan ke CS atau langsung aja ke saya biar lebih paham lagi. Simak tutorial ini sambil dipraktekkan, jangan sampai telat memahami cara input pesanan. Kalau reseller udah paham, nanti ngawal orderan itu menjadi gampang. Pokoknya saling tanya, rasa ingin tahu harus punya. Kak Kevin mungkin ada tambahan? Nggak ada, cukup. Oke. Untuk
benar-benar tetap yakin, semangat, niat di bisnis ini kan. Ya, yang penting niat mas. Harus niat dulu menjalankan bisnis ini. Tekun dan rajin mas, dan mau belajar. Mungkin video belajar kali ini cukup sekian. Yang mau komen silahkan langsung komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. oke siap. Terima kasih, salam coba.